adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ayo sekali lagi kakak tanya ya. Apa kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita sama-sama mau membacakan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke, nah sekarang kita mau sama-sama membacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih adik-adik yang sudah sama-sama membaca. Kita sekarang mau memulai ibadah kita hari ini. Adik-adik duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mengangkat pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
Adik-adik kita angkat lagu ini dari awal. Adik-adik angkat tangan kita sama-sama katakan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Adik-adik, mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada Allah seperti Engkau, Yesus Kristus. Tiada Allah yang seperti Engkau, ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk nafas hidup yang Kau berikan ya Bapa, untuk segala-galanya yang Kau berikan buat kami ya Bapa. Tuhan, kami siap memuji menyembah-Mu ya Bapa. Engkau urapi kami ya Bapa, Engkau jamah hati kami ya Bapa, supaya kami dengan tulus hati memuji menyembah-Mu ya Bapa. Kami siap memuji menyembah-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus ya adik-adik. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Ayo berdiri. Kalau yang temannya malas di sebelah, colek adiknya, colek kakaknya. Ayo bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Kita semangat memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian dari terbit matahari sampai pada masuknya. Sampai pada
Yeay, puji Tuhan. Adik-adik silakan duduk kembali. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi kakak yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Engkau urapi kami juga supaya kami bukan hanya mendengar, tapi juga kami juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pastinya baik dan sehat ya adik-adik. Nah adik-adik, kali ini Kak Ica mau menceritakan tentang firman kebenaran Tuhan yang diambil dari kitab Para Rasul pasalnya yang ke-9. Pada masa itu, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus kembali menebarkan berita tentang kebenaran Tuhan. Tetapi pada masa itu banyak adik-adik orang-orang yang tidak suka dengan orang Kristen. Mereka tidak mau mendengarkan tentang kebenarannya Tuhan. Nah, di antara orang-orang tersebut ada seorang Farisi yang bernama Saulus adik-adik. Dia menemui imam besar. Dia mau mendatangi orang-orang Kristen, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dia mau membunuhnya adik-adik. Wah, adik-adik, ternyata Saulus ini orang yang sangat kejam, orang yang sangat sadis. Dia tidak percaya adanya kebenaran Tuhan Yesus adik-adik. Lalu dia pergi ke kota Damsyik. Dia mau bertemu dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Dia mau membunuh, dia mau membantai orang-orang Kristen. Nah adik-adik, di saat perjalanannya ke kota Damsyik, tiba-tiba ada cahaya adik-adik. Nah, cahaya ini mengelilingi si Saulus ini adik-adik. Lalu tiba-tiba Saulus ini menjadi buta. Dia tidak bisa melihat. Dia kaget adik-adik. Kenapa aku tidak bisa melihat? Lalu tiba-tiba ada suara Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memanggil Saulus. Saulus, Saulus, kata Tuhan Yesus. Apakah engkau yang menganiaya aku? Saulus kaget adik-adik. Karena apa? Dia mendengar suara Tuhan, tapi dia tidak melihat rupa Tuhan. Lalu dia di dalam hatinya dia, apakah ini suara Tuhan? Lalu dia bertanya adik-adik, apakah engkau Tuhan? Lalu Tuhan Yesus berkata, ya, aku adalah Tuhan Yesus. Kata Tuhan, kalau memang engkau mau melihat kembali, engkau harus pergi ke kota Damsyik. Nanti sampai sana engkau harus bertemu dengan seorang yang bernama Ananias. Lalu adik-adik, Saulus ini pergi bersama teman-temannya adik-adik. Pergi ke kota Damsyik. Selama perjalanan 3 hari 3 malam adik-adik. Saulus tidak makan, tidak minum. Karena apa adik-adik? Saulus sedih. Saulus tidak bisa melihat. Di sepanjang perjalanan dia berdoa, kenapa aku ini? Apakah aku salah? Saulus merenungi adik-adik kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat adik-adik. Setelah sampai di kota Damsyik, lalu Tuhan Yesus berbicara kepada Ananias adik-adik. Dia berbicara kepada Ananias. Ananias, engkau harus bertemu dengan orang yang bernama Saulus. Ananias takut adik-adik. Karena apa? Saulus itu orang yang sangat kejam. Dia tidak suka orang Kristen. Dia tidak suka kepada Tuhan Yesus. Dia juga tidak suka kepada pengikut-pengikutnya Tuhan Yesus. Tetapi karena Ananias sudah disuruh oleh Tuhan Yesus, maka Ananias mengikuti apa kata Tuhan adik-adik. Lalu Ananias menemui Saulus. Lalu dia berkata kepada Saulus, aku diperintahkan oleh Tuhan untuk berdoa untuk kesembuhan engkau, Saulus, kata Ananias. Lalu Ananias mendoakan si Saulus. Dia memegang kepala Saulus dan dia berdoa. Nah, di saat dia berdoa, Roh Kudus menjamah si Saulus adik-adik.
Lalu Saulus apa adik-adik? Saulus bertobat adik-adik. Tiba-tiba matanya Saulus terbuka adik-adik. Dia bisa melihat kembali. Karena apa? Kenapa dia bisa melihat kembali? Dia sudah didoakan oleh Ananias, utusannya Tuhan Yesus. Semenjak itu Saulus bertobat adik-adik. Dan Saulus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Saulus akhirnya apa adik-adik? Dibaptis. Setelah dibaptis, Saulus menggantikan namanya menjadi Paulus. Nah adik-adik, begitu ceritanya adik-adik. Kita juga harus seperti Saulus ya adik-adik ya. Mendengarkan perintah Tuhan. Kita juga harus belajar seperti Ananias adik-adik. Belajar mentaati perintah Tuhan. Walaupun Ananias apa? Takut. Nah semenjak itu Paulus pergi memberitakan firman kebenaran Tuhan ke seluruh pelosok-pelosok negeri adik-adik. Nah, sampai di sini dulu ceritanya ya adik-adik. Dari cerita ini Kak Ica membuat rangkuman bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus taat mendengarkan perintah tentang kebenaran Tuhan. Dan kita juga harus apa adik-adik? Memberitakan Injil kebenaran Tuhan adik-adik. Supaya orang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sudah menjadi tugas kita sebagai anak dan murid Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ceritanya. Mari kita tutup dengan doa. Adik-adik ikuti Kak Ica berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman tentang kebenaran-Mu yang mengajarkan kami untuk terus taat kepada Engkau ya Bapak. Untuk terus memberitakan tentang firman kebenaran-Mu dimanapun di tempat kami berada ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dapat menjadi kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami yang sudah percaya dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah hari ini sudah selesai. Adik-adik minggu depan jangan lupa ikut lagi ya. Selamat hari